di situ di hadis itu supaya mengkikis jangan sampai kita ini sama orang-orang yang nggak ngaji. Jangan sampai kita ini sama dengan orang-orang yang nggak ngaji. Dari segi apa? Dari segi keyakinan kita. Saya bacakan hadis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan. Sa'alat Rasulullah. Diawali dengan sa'alat Rasulullah. Hadis ini diawali redaksinya dengan sa'alat Rasulullah. Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, anit ta'un, dengan satu fenomena ta'un. Ta'un ini apa sih? Ta'un ini adalah wabah penyakit yang menyeluruh. Itu ta'un. Ya. Tapi biasanya kalau ta'un itu sebetulnya versi banyak. Udah ini saya artikan itu aja, wabah penyakit yang menyeluruh. Sayyidah Aisyah mengawali dengan pertanyaan kepada Rasulullah, karena memang mungkin ini mengganggu pikiran Sayyidah Aisyah. Pengen tahu kok gimana ini sampai terjadi fenomena seperti ini. Sehingga akhirnya memantik pertanyaan dari Sayyidah Aisyah kepada Rasulullah. Salat Rasulullah, ani ta'un, tentang ta'un. Kenapa? Karena unik ini. Sekali ta'un datang 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 orang meninggal bersamaan dalam waktu bersamaan. Begitu dahsyatnya sehingga memancing kepenasaran siapa? Sayyidah Aisyah, sehingga memberanikan diri untuk bertanya kepada Rasul. Fa akhbaraha, maka kemudian Rasulullah menginformasikan kepada Sayyidah Aisyah annahu kana azaban yab'asullahu ta'ala ala man yasha. Awas, annahu kana, dahulu kala ta'un ini pemantiknya adalah azaban, menjadi satu adab. Jadi diberikan sebagai imbalan dari perbuatan maksiat dan dosa. Ini ta'un, wabah apapun itu sebetulnya pemantiknya awalnya maksiat. Yab'asuhu, awas, ini unik sekali. Yab'asuhu, yab'asuhu ini apa sih? Artinya Allah mengirim. Yab'asuhullah, tuh lihat bahasanya. Yab'asuhullah, Allah mengirim, Allah yang ngirim. Jadi ta'un ini sekarang COVID-19 apakah itu namanya Allah yang ngirim. Tapi syariat yang mungkin dari binatang, dari virus ini, tapi Allah yang menggerakkan, Allah yang menciptakan. Karena tidak ada satu makhluk pun yang di luar ciptaan Allah. Nggak ada, Allah yang ciptain. Ya ba'asuhu, menarik kalimat ya ba'asuhu, ingat, Allah yang ngirim. Ya ba'asullah ta'ala ala man yasha, kepada orang yang dikehendaki. Siapa dia? Di sini katanya minal kufar, satu orang-orang kafir. Jadi menjadi adab bagi orang-orang kafir. Yang kedua, murtakibil kabair, orang-orang yang melakukan dosa besar. Yang ketiga, musirus shaghair, orang yang terus-menerus melakukan dosa kecil. Ini adab bagi mereka. Nah, kemudian faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Faja'alahu Allahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Ketika terkena, ini pengawas nih, ini biar saya, jadi kita jangan sampai ada pada satu kepanikan yang luar biasa. Itu bukan sifat orang mukmin. Orang mukmin Allah gambarkan di dalam Al-Quran, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala khaufun alaihim, tidak ada ketakutan, keraguan bagi orang mukmin. Wala yahzanun, jangan jadi kebingung, jangan. Itu orang-orang mukmin. Ketika sampai ta'un ini, wabah ini, kepada orang-orang kufar, orang-orang pelaku dosa besar, orang-orang yang selalu melakukan dosa-dosa yang kecil tapi berkesinambungan. Sebaliknya, Ustadz, kan ini kena bukan cuma buat Wuhan saja, ternyata sampai ke Indonesia. Sampai ada Ustadz yang jadi korban. Orang-orang soleh juga banyak yang jadi korban. Nah, apabila sudah sampai kepada orang yang soleh, sama COVID juga, warahmatan lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin. Ketika kena kepada orang kafir itu adalah azab, ketika kena kepada orang mukmin itu adalah rahmat. Karena konsepnya yang namanya bala, yang namanya azab, kalau udah turun bukan kena hanya untuk si pelaku maksiat saja, menyeluruh. Al-bala ya'um,
Tapi pemantiknya siapa? Mereka. Ya, termasuk kita mungkin ketika kita melakukan maksiat kepada Allah. Tapi ini adalah orang-orang kufar, orang-orang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita jangan terlalu bersedih hati. Kenapa? Karena di sini dilanjutkan dalam hadis ini, faja'alahullahu ta'ala rahmatan lil mu'minin. Faja'alallahu ta'ala rahmatan, maka bala ini apabila mengenai kepada orang mukmin menjadi rahmat. Ya, menjadi rahmat. Hadis ini dilanjutkan dengan falaisa ahadun yaqa'u fi ta'un. Awas nih. Falaisa ahadun yaqa'u fi ta'un. Falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un. Maaf, falaisa min 'abdin yaqa'u fi ta'un. Tidak ada satu hamba pun yaqa'u yang terkena fi ta'un pada satu daerah. Yang di situ ada ta'un, yang di situ ada COVID-19, yang di situ ada corona. Ya, fi ta'un fayamkusu fi baladihi. Dia berdiam diri di negara tersebut, di wilayah tersebut. Artinya apa? Dia tidak berlari dari keputusan Allah. Dia diam di situ, dia hadapi. Artinya apa? Jangan terlalu panik. Cuma sebagai syariat, nah makanya di sini disiratkan juga kita dalam mensikapi ini, jangan menantang, jangan sombong, jangan juga takut, karena semuanya makhluk Allah. Allah yang menggerakkan. Tadi juga sudah diibaratkan di dalam hadis ini, yab'atsuhullah. Jadi yab'atsu itu adalah utusan. Allah memerintahkan. Nah makanya muhsabiron muhtasiban, dia berdiam di tempat itu sobir. Artinya sobir sobat. Muhtasiban, benar-benar karena Allah. Bukan karena takut, bukan karena himbauan pemerintah. Itu cuma syariat aja. Kita nih sekarang nih berdiam diri sampai ada yang Jumatan diliburkan, ya, social distancing, ya, dan lain sebagainya. Itu kita bukan semata-mata, kita karena melihat Allah Subhanahu wa taala, muhtasiban karena Allah. Kita berdiam diri karena Allah. Wa ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Berdiam diri di rumah dan dia yakin yang tidak dikehendaki Allah kena nggak bakalan kena. Yang dikehendaki oleh Allah kena pasti bakal kena, nggak bakalan bisa dicegah. Karena nggak mudu-mudu Pak, nggak mudu-mudu. Nggak begini. Oke, kalau misal semua bertumpu kepada syariat, ya, Perdana Menteri nggak bakalan kena, wali kota nggak bakalan kena, insya Allah selevel bupati nggak bakalan kena. Kenapa? Semuanya serba dikontrol, semuanya serba steril. Dokter aja punya dokter pribadi, tapi kena, nggak mudu-mudu. Kenapa tukang sampah yang mau pungutin sampah, yang kadang tangannya saja jangankan maka hand sanitizer, cuci tangan pun mungkin tidak, habis megang kotoran langsung dia makan, kena virus. Enggak. Jadi nggak mudu-mudu. Berarti menandakan apa? Menandakan ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan memang sudah punya sasaran tembak yang sudah diplotting oleh Allah. Kita nggak terlalu harus mencekam, makanya artinya kita saling menasehati dalam hal ini. Kadang-kadang kalau kita terlalu larut dalam berita, masya Allah, seolah-olah udah menumpuk di sini. Padahal ketika kita sudah merasa panik, disitulah satu kekalahan bagi orang mukmin. Jadi gimana mau ada imunitas tubuh? Nggak ada, kalau kalian ada. Kenapa? Drop duluan, belum apa-apa. Misal kita mau tarung, belum aja tarung, baru lihatnya kita udah down. Ya udah, jangan harapkan menang. Tapi sekalipun kita lemah, kalau kita tidak ada rasa panik dan takut, insya Allah ada harapan menang. Apalagi kalau memang pada kenyataannya kita punya daya tubuh yang imunitasnya kuat. Jadi nggak mudu-mudu, nggak begini. Ini deh semuanya bertumpu pada apa katanya? Airborne, terus segala macam. Enggak begitu. Perdana Menteri kena ini. Mangkanta tukang sampah, alhamdulillah. Maksudnya tuh. Coba lihat yang sehari-hari bergelut di sampah,
Bahkan sampah rumah sakitnya mungkin diucak-ucak sama dia, nggak kena. Artinya emang udah semuanya Allah takdir. Nah, oleh karena itu dilanjutkan dalam hadis ini oleh Rasulullah SAW, dia melakukan syariat, tapi syariat ini benar-benar dia lakukan dengan sabar dan karena Allah. Tapi di sisi lain dia bukan cuma bertumpu kepada syariat, dia tahu bahwa tidak akan yang namanya virus ini nyasar, enggak bakalan nyasar, enggak kayak air ini, enggak bakalan nyasar, enggak. Karena dia udah benar-benar memang terstruktur. Ini kemana dia? Karena pada satu ketika ada seorang khalifah bertanya, ini wali min aulia Allah. Dia lewat, kemudian di situ ada wabah. Dia bisa lihat ini. Dia bisa lihat karena ini pemimpin dan plus seorang waliullah, karena dia punya penglihatan gaib yang diberikan oleh Allah, berarti satu keistimewaan. Ditanya, ada segerombolan penyakit namanya ta'un. Mau kemana ente? Ana mau ke Syam. Ana mau ke Damaskus. Mau ngapain? Ana diperintahkan untuk mencabut nyawa orang Damaskus sebanyak 1000 orang. Karena ini merupakan qada dan qadar Allah, nggak dilarang, nggak dicegah. Kenapa? Siapa yang bisa mau mencegah kehendak Allah? Biarkan dia berjalan. Kemudian setelah ta'un menjalankan tugasnya, kemudian di Damaskus berjatuhan korban, ternyata di total dari perjanjian semula yang dia katakan aku akan merenggut nyawa orang Damaskus sebanyak 1000, pada kenyataannya 5000. Akhirnya setelah selesai bekerja ditanya, ngapain? Kenapa ente menyalahi omongan ente? Ente bilang 1000 orang, tapi kenyataannya 5000 orang. Kata si Ta'un ini, kata si wabah ini, Ana nggak tahu menau yang tentang 4000 itu. Ana udah sesuai dengan standar operasional prosedur yang sudah digariskan di sana. Ana suruh cabut 1000. Lah, tapi kenyataannya yang 4000 lagi siapa itu? Nggak tahu, bukan. Artinya apa? Karena sudah dirundu dengan perasaan takut. Kalau sudah takut, panik, jangan harap ketahanan tubuh dalam seseorang ada. Makanya kalau orang sakit itu kadang-kadang faktornya apa? Pikiran. Karena kalau udah pikirannya panik, penyakit udah bakal gampang. Kalau sudah sakit pikirannya, jangan harapkan sembuh. Tapi separah apapun, kalau dia punya semangat, dia juga punya giroh, banyak orang yang sembuh karena kesemangatan. Makanya kita dalam menghadapi ini nih, khususnya di sini, kita ikuti himbauan pemerintah. Satu, saya sarankan, apalagi yang suka bekerja dan sebagainya, wudhu jangan sampai lepas. Jadi harus dawam wudhu. 2, berangkat kemanapun itu harus berdoa kepada Allah, mohon perlindungan. Minimal bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata. Kalau bisa baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, an-nas 3 kali, al-ikhlas 3 kali. Hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 313 kali. Ya sambil jalan aja, nggak harus diam dulu, enggak, sambil jalan hasbunallah. Ya. Nah, kemudian senantiasa dalam hati kita mohon perlindungan kepada Allah. Kalau bisa dibarengin di awal hari atau di apapun itu sodako, karena tadi saya katakan sodako ini dakan bil bala, dau marudoko dan sebagainya. Nah, insya Allah kalau udah ini masih juga jebol, itu memang udah ada garisnya dari sana. Tapi insya Allah kalau sudah kita jalankan itu berarti rahmat bagi kita, ya, rahmat bagi kita. Jadi kita nih nggak usah panik amat, nggak usah, semuanya udah diatur, semuanya milik Allah, semuanya makhluk Allah, Allah yang ciptain. Cuman kalau kita udah tahu ke situ, apakah kita harus bersombong, membusungkan diri? Enggak. Tentunya kita pun bertawakal kepada Allah Subhanahu. Itu makhluk Allah, ini makhluk Allah.
Makanya pada malam ini saya ingin mengajak ya bersabar sedikit, karena ini lumayan, apalagi yang habis capek ya dan lain sebagainya, pasti agak kerasa. Jadi lumayan nanti setelah baca qasidah burda Muhammadiyah, kita langsung baca natib dan nanti doa-doa yang lain yang insya Allah saya bimbing. Nah, nanti udah baca doa dan lain sebagainya, kita bertawasul lagi kepada yang mengarang kitab Hasyiah Jamal ya, karena saya dapat tukilan barang siapa yang menulis ayat itu bisa insya Allah menjadikan syariat. Rumah yang tertulis kalimat itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari wabah ya, gitu. Nah ini jadikanlah ini sebagai satu kesempatan. Dan jangan begini, saya juga nggak mengawat nih ya. Saya berdoa di sini bukan memimpin dalam arti mengandalkan ibadah saya, sholat saya, apalagi dan lain sebagainya dah, embel-embel, enggak. Ya, justru di sini kita memposisikan, kita berdoa sekarang, kita itu harus tahu diri bahwa kita banyak maksiat, banyak dosa, banyak kewajiban Allah yang ditinggalkan. Tapi meskipun demikian, jeritan kita harus betul-betul kita pantengkan pada malam ini, karena kita udah baca di dalam kitab Jawahirul Uluwiyah yang sering kita bahas. Ada kalanya Allah lebih menyukai jeritan orang ahli maksiat daripada orang tukang ibadah. Ketika Nabi Musa ditanya, ya Nabi Allah gimana sih kira-kira jawabannya ketika ada orang yang ahli sholat, tukang zikir, ya, tukang puasa siangnya. Kira-kira ketika dia berdoa, apa sih jawaban Allah? Maka dijawab oleh Nabi Musa melalui informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala, aku menjawabnya dengan labbaika bitalbiyah sebanyak 1 kali. Labbaika. Nah sekarang aku bertanya lagi, gimana ketika ada orang tukang maksiat, banyak dosa menumpuk di mana-mana di dalam dirinya, baik dosa kepada manusia atau dosa kepada Allah. Bagaimana kira-kira jawaban Allah? Kalau tadi udah jelas nih orang soleh dijawabnya labbaika dengan talbiyah sekali. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diinformasikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah menjawab labbaika labbaika labbaika. Nah ini yang nanya heran, ya Nabi Allah kok bisa-bisanya ini orang maksiat, tukang berdosa, pendosa nih orang. Kok orang alim Allah jawab cuma 1 kali, tapi orang yang tukang maksiat Allah jawab 3 kali, labbaika labbaika labbaika. Ketahuilah wahai hambaku, kata Allah, ketika orang alim berdoa, dia merasa dirinya banyak ibadah, banyak puasa, banyak sholat, jadi rasanya safety dia dirinya. Ketika berdoa dia yakin, pokoknya udah pede aja, sehingga di dalam hatinya dia bertumpu kepada amalnya. Amin. Merasa aman dengan amal. Tapi ketika nih hamba saya tukang maksiat, dia menjerit kepada Allah, kenapa aku jawab 3 kali lebih daripada jawabanku kepada orang yang soleh? Karena dia ini merasa benar-benar pendosa. Dia tidak ada rasa bertumpu pada amalnya, betul-betul mengharapkan karunia Allah. Nah kita ini seperti itu, betul-betul harus bertumpu kepada karunia Allah, karena kita semuanya nih baik ya, mungkin saja dosa saya tidak sebanyak hadirin sekalian, amal saya mungkin tidak lebih banyak daripada hadirin sekalian. Makanya kita harus punya rasa ke situ. Baik hadirin sekalian, marilah kita sama-sama bacakan qasidah burdah. Di sini qasidah burdanya nggak usah pakai speaker, mungkin saya aja. Tapi kalau yang nggak baca, pokoknya setiap bait itu yang nggak baca jangan diem itu mulut. Gimana? Disambut dengan sholawat Nabi sallallahu alaihi. Berarti sebanyak bait yang dibaca ini, dalam artian kita sebanyak itu pula lah bersolawat kepada Rasulullah, kecuali yang baca ya. Paham ya?
Jadi ini wayangnya malam ini mungkin agak sedikit, malam yang lain agak lumayan, yaitu